Pernah nggak sih ngerasa uang kok kayaknya makin cepat habis ya? Padahal rasanya nggak boros-boros amat. Kalau iya, Anda nggak sendirian. Soalnya ada satu kekuatan tak terlihat yang diam-diam menggerus isi dompet kita. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita bakal kupas tuntas kekuatan itu. Kalau Anda pernah ngerasain hal ini, berarti kita sama. Ada loh, semacam musuh tak terlihat yang diam-diam makan nilai uang kita setiap hari, bahkan setiap jam. Namanya adalah inflasi. Bisa dibilang, dialah si pencuri senyap yang efeknya kena ke kita semua. Oke, ini dia agenda kita untuk beberapa menit ke depan. Pertama, kita kenalan dulu sama si musuh ini. Terus, kita lihat langsung gimana sih dampak nyatanya ke dompet kita. Nah, setelah itu, yang paling seru, kita bongkar rahasia buat ngelawan balik. Dan terakhir, gimana caranya kita bisa mengamankan masa depan finansial kita. Yuk kita mulai. Baiklah, mari kita masuk ke bagian pertama. Mengenal musuh tak terlihat Anda. Ini adalah fondasi yang paling penting supaya kita ngerti kenapa kok uang kita rasanya makin nggak seberharga dulu lagi. Coba deh, bayangin inflasi itu kayak rayap. Kita nggak lihat dia kerja kan? Diam-diam aja. Tapi tiba-tiba tahu-tahu fondasi rumah finansial kita udah keropos. Nah, persis kayak gitu inflasi. Kerjanya dalam senyap, tapi pelan-pelan mengurangi kemampuan uang kita buat beli barang dan jasa. Jadi, apa sih sebenarnya makhluk yang namanya inflasi ini? Yuk kita bedah pakai bahasa yang sederhana dan gampang dimengerti. Nggak perlu pusing sama istilah-istilah ekonomi yang rumit. Intinya, inflasi itu adalah kenaikan harga secara umum. Kunci utamanya ada di kata umum. Jadi bukan cuma harga cabai yang naik, tapi hampir semua harga. Mulai dari makanan, bensin, ongkos transportasi, sampai harga properti. Akibatnya, yaitu tadi, uang kita jadi kurang sakti. Nah, ini nih contoh paling gampangnya. Mungkin dulu Rp10.000 bisa dapat 2 porsi makanan di warteg. Kenyang banget. Tapi sekarang dengan uang yang sama mungkin cuma dapat 1 porsi. Jumlah uangnya sama-sama 10.000, tapi kekuatan belinya udah anjlok setengahnya. Inilah inflasi dalam kehidupan nyata. Terus, inflasi ini datangnya dari mana sih? Ada beberapa pemicu utamanya. Pertama, permintaan lagi tinggi banget, tapi barangnya terbatas. Ingat gak pas awal pandemi semua orang rebutan masker? Kedua, biaya produksinya naik. Kalau bahan baku sama upah karyawan naik, ya harga jual barangnya pasti ikut naik dong. Dan yang paling klasik, kalau terlalu banyak uang yang beredar di masyarakat, nilai setiap lembarnya otomatis bakal turun. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Gimana dampak nyata inflasi ke uang hasil jerih payah kita? Dan kenapa mendiamkan uang Anda itu adalah sebuah kesalahan yang sangat mahal. Coba bayangkan angka ini, 100 juta rupiah. Mungkin ini hasil tabungan Anda selama bertahun-tahun. Angka yang cukup besar kan? Sekarang, bayangin uang ini cuma Anda simpan di rekening tabungan biasa selama 10 tahun. Sementara itu, di luar sana inflasi jalan terus. Kita ambil contoh gampang, rata-rata 5% aja setiap tahun. Kira-kira apa yang terjadi? Nah, ini dia kenyataan pahitnya. Meskipun angka di buku tabungan Anda tetap 100 juta rupiah, kekuatan beli uang itu udah anjlok drastis. Nilai realnya sekarang cuma setara dengan 60 juta rupiah. Betul, Anda kehilangan hampir separuh nilai kekayaan Anda, cuma dengan mendiamkannya. Visual ini nunjukinnya dengan sangat jelas. Lihat bagian yang hilang itu? Sekitar 40% dari nilai uang Anda udah lenyap dimakan inflasi. Ini adalah biaya yang harus dibayar kalau kita cuma menabung dan tidak melakukan apa-apa. Setelah lihat dampak yang mengerikan tadi, pertanyaannya pasti, gimana cara kita ngelawan balik? Nah, ada sebuah rahasia yang sebenarnya bukan rahasia, yaitu cara orang-orang yang melek finansial melindungi nilai aset mereka. Inilah perbedaan cara berpikir yang paling fundamental. Kebanyakan orang mikir cara paling aman itu ya menabung, tapi orang kaya mikirnya beda, mereka berinvestasi. Kenapa? Karena mereka sadar betul, uang yang cuma tidur di tabungan itu adalah uang yang sedang kalah perang melawan inflasi. Lalu, uangnya ditempatkan kemana? Mereka memindarkannya ke aset-aset real yang nilainya cenderung ikut naik barang inflasi. Properti, misalnya harga sewanya bisa naik. Saham dari perusahaan bagus bisa menaikkan harga jual produknya. Bisnis yang sehat juga gitu. Bahkan emas, secara historis, dianggap sebagai penyimpan nilai yang aman. Aset-aset inilah perisai mereka. Oke, sekarang bagian terakhir dan yang paling bisa kita terapkan. Mari kita susun rencana konkret untuk mengamankan masa depan uang Anda dari gerogotan inflasi. Ini dia 4 pilar pertahanan Anda. Pertama, investasi. Jangan biarkan uang Anda diam. Bikin dia bekerja lebih keras dari inflasi.
Kedua, miliki aset produktif. Punya sesuatu yang ngasih pemasukan pasif, kayak properti sewaan. Ketiga, tingkatkan pendapatan. Biaya hidup naik, jadi pastikan pemasukan Anda juga terus naik. Dan terakhir, kelola keuangan dengan cerdas. Sadari kemana uang Anda pergi dan fokus pada pengeluaran yang benar-benar meningkatkan kualitas hidup Anda. Nah, untuk memperkuat strategi tadi, hindari kesalahan fatal ini. Pertama, jangan lagi anggap remeh inflasi. Kedua, jangan letakkan semua harapan finansial Anda cuma di rekening tabungan. Dan yang paling penting, berhentilah berpikir dari gaji ke gaji. Mulailah membangun rencana kekayaan untuk 10-20 tahun ke depan. Sebagai penutup, coba renungkan ini. Yang penting itu bukan berapa banyak nominal uang yang kita punya hari ini, tapi apa nilainya nanti. Jadi pertanyaan terpenting untuk masa depan finansial kita adalah bukan cuma gimana cara menghasilkan uang, tapi gimana cara kita melindungi nilai dari uang yang sudah kita hasilkan. Pernah sadar nggak sih kalau di dalam dompet kita itu sebetulnya ada dua kekuatan besar yang saling tarik-menarik setiap hari? Kita mungkin nggak selalu perhatiin, tapi keduanya ini terus-terusan bekerja di belakang layar, nentuin nilai uang yang kita punya. Coba deh bayangin ini, Anda udah kerja keras, udah nabung dengan disiplin, tapi gimana kalau saya bilang nilai uang yang Anda kumpulin itu sebenarnya bisa berkurang? Ini bukan sulap loh, ini realita ekonomi yang bakal kita kupas tuntas bareng-bareng. Nah, ini dia biang keroknya. Ada yang namanya inflasi, yang diam-diam kayak pencuri tak terlihat gitu, ngambilin daya beli dari uang yang susah payah Anda simpan. Oke, biar kita bisa paham drama keuangan ini, kita kenalan dulu yuk sama dua pemain utamanya, suku bunga dan inflasi. Merekalah pusat dari cerita ini. Gampangnya gini deh, kalau Anda pinjem uang ke bank, kan harus bayar bunga ya kan? Nah, sebaliknya, kalau Anda nabung, malah bank yang ngasih Anda bunga sebagai terima kasih. Jadi, bunga itu ibarat harga sewa dari uang. Nah, kalau inflasi ini soal kenaikan harga. Coba inget-inget deh, dulu mungkin makan di warung langganan cuma 20.000 kan? Sekarang kok dengan menu yang persis sama harganya jadi 25.000? Nah, itulah inflasi lagi beraksi. Uang Anda jadi nggak sekuat dulu buat beli barang yang sama. Terus, apa hubungannya nih antara suku bunga dan inflasi? Nah, ini bagian serunya. Mereka itu nggak jalan sendiri-sendiri, tapi kayak lagi menari bareng, tarik ulur terus. Dan bank sentral itu yang jadi dirijennya. Hubungannya itu persis kayak jungkat-jungkit, bisa dilihat di sini. Pas inflasi lagi tinggi-tingginya, bank sentral bakal naikin suku bunga buat ngademin ekonomi. Sebaliknya, pas ekonomi lagi lesu dan inflasi rendah, suku bunga diturunin biar panas lagi. Logikanya gimana sih? Gini, pas suku bunga naik, pinjam uang kan jadi mahal. Orang jadi mikir-mikir mau kredit, mending nabung aja deh, bunganya lumayan. Hasilnya, orang jadi ngerem belanja, dan kenaikan harga bisa lebih terkontrol. Nah, semua aksi dirijen ini ada nama kerennya loh, namanya kebijakan moneter. Inilah senjata andalan bank sentral buat jaga ekonomi negara tetap stabil. Sekarang Anda jadi tahu istilahnya. Oke, ini mungkin kedengarannya kayak pelajaran ekonomi yang ribet ya. Tapi terus ngaruhnya apa sih ke dompet kita sehari-hari? Yuk kita bedah dampaknya langsung ke berbagai macam orang, termasuk kita. Coba kita lihat tabel ini bareng-bareng. Buat para penabung, suku bunga tinggi itu wah kabar bagus. Uang di tabungan jadi lebih beranak. Tapi coba lihat sebelahnya, buat yang punya cicilan KPR atau kendaraan, ini artinya cicilan makin berat. Nah sebaliknya, pas suku bunga lagi rendah, wah ini surganya para peminjam dan investor. Cicilan jadi enteng dan ini waktu yang pas buat mulai investasi. Nah, sampai sini mungkin Anda mikir, oh gampang, bunga tabungan saya 5%, berarti duit saya nambah 5%. Tunggu dulu. Ada satu rahasia kecil yang sering banget kelewat, dan ini bakal mengubah cara Anda melihat pertumbuhan uang. Ini pertanyaan krusial banget. Apakah angka yang Anda lihat di buku tabungan itu beneran mencerminkan kekayaan Anda bertumbuh? Atau jangan-jangan cuma ilusi? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Dan jawabannya adalah -1%. Loh, kok bisa? Gini, bayangin bunga tabungan Anda 5%, tapi di saat yang sama harga-harga naik 6% karena inflasi. Secara nyata, daya beli uang Anda itu justru turun 1%. Iya, angkanya nambah, tapi nilainya malah kegerus. Ini dia rumusnya, simple banget, tapi kuatnya luar biasa. Suku bunga real. Inilah angka yang sebenarnya ngasih tahu pertumbuhan uang Anda.
Jadi, lain kali lihat penawaran bunga gede, jangan lupa langsung kurangin sama angka inflasi saat itu. Oke, setelah kita tahu masalahnya, sekarang kita ngomongin solusinya. Tenang, kita nggak pasrah aja kok digerus inflasi. Ada strateginya biar uang kita aman, bahkan bisa terus tumbuh. Rencana permainannya ada 4 langkah. 1, jangan cuma nabung, tapi harus investasi. Kenapa? Karena nabung aja nggak akan cukup buat ngalahin inflasi. 2, pilih instrumen investasi yang imbal hasilnya bisa di atas laju inflasi. 3, manfaatkan momentum. Pas suku bunga lagi turun, itu kesempatan emas buat investasi. Dan terakhir yang paling penting, nomor 4, diversifikasi. Sebarin aset Anda, jangan taruh semua telur di satu keranjang. Pada akhirnya pesannya cuma satu. Bekerja keras buat cari uang itu penting banget. Tapi, ngerti cara kerja uang itu sendiri, ngerti soal inflasi dan suku bunga, itu yang bikin kita bisa benar-benar aman secara finansial dalam jangka panjang. Jadi, mulai sekarang, yuk jangan cuma lihat angkanya tapi pahami juga nilainya.